Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Kamarudin Suganda. Pada kali ini saya akan membuat DC motor speed dengan simulink modeling. Nah, pada kali ini langkah pertama yang kita lakukan adalah buka MATLAB lalu kita masuk ke mode simulink. Nah, selanjutnya jika sudah masuk kita bisa buka library-nya. Nah, lalu kita masukkan komponen-komponen penyusun dari DC motor speed-nya, yaitu kita membutuhkan 6 gain. Ini kita masukkan input dan output-nya. Nah, kita masukkan integrator. Di sini kita membutuhkan 2 integrator. Nanti kita membutuhkan add. Kita membutuhkan sebanyak 2. Nah, jika sudah, kita bisa mengganti nama dari tiap penyusunnya sesuai yang kita inginkan. Nah, untuk yang pertama ini kita membutuhkan 3 kutub, di mana ada positif, negatif, dan positif. Kalau di sini ada gain, di mana gain di sini fungsinya sebagai inductance-nya. Kalau ini kita sambungkan, dan selanjutnya disambungkan lagi ke integrator, lalu di atas ini kita memiliki sebuah resisten. Nah, ini untuk caranya karena ini, jadi kita harus melakukan flip. Karena dengan kanan lalu menekan rotate and flip, lalu tekan flip block. Nah, jika sudah ini isinya kita ganti dengan bentuk R, dan gue kita beri keterangan jadi resisten. Nah, untuk resisten ini kita sambungkan ke kutub positifnya. Lalu yang integrator ini kita sambung ke resistennya juga. Selanjutnya di sini kita berikan gain lagi. Di sini kita ganti menjadi logo K. Nah, ini akan menyambung ke kutub. Oh, sorry, ini ada kesalahan. Jadi seharusnya itu logonya negatif, positif, dan negatif. Dan untuk yang di bawahnya, logonya salah satunya adalah negatif. Nah, untuk kutub positif sendiri kita masukkan ke dalam inputnya, di mana inputnya ini adalah sebuah voltasenya. Untuk kita juga program Dedika, dan ini disambungkan ke rangkaian yang di atasnya. Nah, untuk ini di bawahnya kita rotate karena arahnya masih belum benar.
Di sini terdapat gain di mana gain ini merupakan inersia, jadi isinya kita ganti menjadi 1/J, dan di atas ini indutasnya kita ganti 1/L. Nah, untuk yang di bawah ini dia fungsi sebagai damping, kita ganti B, dan bawahnya kita beri keterangan damping. Untuk gain yang di sini kita sambungkan kutub positifnya, ini kita sambungkan juga, kan lalu kita buat sebagai dampingnya. Nah, ini untuk outputnya sendiri harus coba sambungan dari sini ke sini. Dan nantinya ini juga akan menjadi cabang dari gain yang di atas. Nah, untuk outputnya ini kita rubah menjadi nama speed. Nah, ini jika sudah semua bisa kita sederhanakan dengan cara membuat subsistem dari sistem tersebut. Nah, dan sistem itu akan menjadi utuh seperti ini. Nah, untuk blok proses ini bisa kita rubah ukurannya supaya lebih jelas, dan untuk warnanya juga masih bisa kita rubah. Nanti kita akan membuat dari Simscape-nya. Nah, untuk Simscape-nya ini caranya kita membuka tab baru dari Simulink-nya. Lalu kita buka library-nya lagi. Nah, tapi di sini sih kita ada perbedaan karena elemen-elemennya itu berbeda dengan yang kita gunakan di Simulink. Kita masuk ke menu Simscape. Lalu masuk ke menu Foundation Library, dan kita pertama masuk ke komponen penyusun electrical terlebih dahulu. Pertama kita masuk ke electrical elemennya. Dan sini yang kita ambil di sini adalah resistor dan induktornya. Jadi kita hanya membutuhkan satu buah resistor dan satu buah induktornya. Lalu kita masuk ke komponen mekanikalnya. Sini kita masuk ke menu rasional elemennya. Rasional elemen ini ada rasional damper, dan inersia bloknya. Lalu ini kita masuk ke for connection port block di utilities library. Nah, ini kita masukkan connection portnya. Sini kita butuh 4 connection port. Dan ini kita juga butuh rasional elektromat.
mechanical converter. Nah, ini jika sudah kita yang perlu kita lakukan adalah membuat susunannya, menarik garis-garisnya. Ini kita buat sebuah sistem dulu. Dan ini karena ada arahnya yang belum sesuai, jadi harus kita flip dulu. Karena kita putar kiri. Nah, saatnya ini kita lanjutkan untuk menyusun arah dari setiap komponennya. Ini kita rotate. Kita rotate ke kiri, berarti jadi counterclockwise. Nah, lalu dari tiap komponen ini kita satukan lagi dan menarik garis-garisnya. Ini supaya lebih rapi, ini kita flip ke bloknya supaya garisnya tidak terlalu banyak. Ini jika sudah, kita harus masukkan variabel-variabel tiap komponennya, di mana R-nya sebesar 1 ohm, induktornya sebesar 0,5 ohm, lalu untuk constant of proportionality-nya kita masukkan sebesar 0,01, dan rational damper-nya kita masukkan sebesar 0,1 sesuai yang ada pada website-nya. Lalu jika sudah, ini sistemnya kita buat menjadi subsistem lagi. Nah, ini supaya namanya sesuai yang kita inginkan, kita bisa berubah nama di sini dulu. Ini connection port 1 kita ubah menjadi V positif. Lalu yang kedua kita rubah menjadi V negatif. Port kita rubah menjadi R. Dan port 4-nya kita rubah menjadi J. Nah, jika sudah, ini kembali lagi, dan ini supaya saat posisinya tidak di kiri semua, kita klik 2 kali dan sistemnya kita posisikan di kanan. Begitu juga yang nomor 4 ya.
Nah, ini jika sudah kita bisa menambahkan komponen penyusunnya lagi, mulai dari komponen elektrikalnya, kita masuk ke menu elektrikal kembali, dan masuk ke electrical sensor library. Di sini yang kita butuhkan adalah sensor block. Ya, itu current sensor. Selanjutnya kita masuk ke electrical source-nya, kita masukkan control voltage source. Dan kita masuk ke utilities library, di mana di utilities library ini kita akan masukkan 3 PS Simulink converter. Dan kita akan masukkan 1 Simulink PS converter dan solver configuration-nya. Selanjutnya kita masuk ke electrical elemennya lagi, di mana kita akan kembali ke menu foundation, electrical, dan masuk ke electrical element. Sini kita masukkan electrical reference block, dan lanjutnya kita masuk ke komponen mechanical-nya. Kita masuk ke sensor dan kita mengambil radial rotational motion sensor. Jadi kita masuk ke mechanical rational elemennya. Sini kita mengambil mechanical rational reference-nya. Lalu yang terakhir kita masuk ke Simulink lagi, dan kita masuk ke port and subsystem. Kita masukin output-nya 3 dan 1 inputnya. Jika sudah, kita kembali seperti yang tadi kita lakukan di Simulink. Ini kita satukan lagi. Ini connection port-nya bisa kita hapus. Nah, pertama kita mulai dari in-nya. In-nya itu kita dulu menjadi voltage namanya. Lalu kita sambungkan ke Simulink PS converter-nya. Lalu ini kita sambungkan ke control voltage source-nya. Nah, yang ini nanti kita sambung current sensor. Dan yang di atasnya ini kita sambung ke PS Simulink converter. Lalu ini akan masuk ke out yang pertama. Untuk yang V positifnya kita masuk ke current sensor, dan yang negatif akan masuk ke control voltage source. Nah, selanjutnya ini kita satukan solver configuration-nya. Buat cabang di sini. Lalu kita sambungkan dengan electrical reference-nya. Selanjutnya jika sudah, kita akan masukkan additional rational motion sensor-nya. Yang pertama tetap harus kita rotate dan flip dulu. Supaya bentuknya sesuai dengan yang kita inginkan. Ini untuk dari C kita sambungkan ke C.
yang R-nya akan disambungkan ke R. Nah, untuk yang W ini kita akan sambungkan ke PS Symbolic Converter ya. Lalu dari sini kita akan masukkan ke jadi outputnya. Nah, ini supaya sesuai dengan kita ingin, kita bisa merubah nama dari tiap komponennya. Ini yang 3 kita rubah menjadi port number satunya, dan 6 kita rubah menjadi current. Lalu untuk yang dari ini kita rubah menjadi position, dan terakhir outputnya kita rubah menjadi speed. Ini jika sudah, kita seperti biasa kita sederhanakan lagi dengan membuat subsistemnya. Nah, lalu ini bisa kita rapikan lagi bentuknya supaya sesuai dengan yang kita inginkan. Cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.